kita mulai aja ya. Boleh kita mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Ismartnya juga selamat sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa bertemu walau hanya secara online untuk hari ini dalam acara pengenalan lingkungan belajar di Primagama. Kalau yang udah les dari kelas sebelumnya sih udah tahu lingkungannya kayak gimana, ismartnya kayak gimana. Tapi ini ada yang baru, banyak juga yang baru, jadi kita kenalan ulang lagi. Ibu perkenalan diri, nama saya Ade Irma Suryani, biasanya dipanggil Bu Irma. Di sini Ibu akan memandu acara dari awal sampai akhir. Acara kita nantinya akan diisi materi oleh Pak Firman Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini lancar, tanpa suatu gangguan apapun, termasuk gangguan jaringan. Dicek dulu HP dan laptopnya, baterainya ada atau enggak, nanti tiba-tiba bisa ngeheng, bisa mati tiba-tiba. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Amin, cukup. Ini adik-adik yang belum terlihat wajahnya boleh dibuka dong videonya. Boleh dibuka biar Ibu bisa lihat wajahnya. Nah, wajah cantik dan gantengnya tuh diperlihatkan dong. Ibu aja nih kelihatan wajahnya nih, meskipun nggak cantik-cantik banget. Oke ya. Ismartnya juga boleh memperlihatkan wajahnya. Baiklah, kita langsung mulai saja acaranya. Saya persilahkan Pak Firman untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Firman. Suaranya belum masuk, Pak Firman. Bapak ulangi, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Pak, suara saya, Pak? Ya, sudah. Dengaran, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Bu Irma. Jadi hari ini Bapak diminta untuk mengisi pengenalan lingkungan belajar untuk jenjang SMP. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Mungkin ada yang sudah tahu lingkungan belajar kita bagaimana, karena ada beberapa muka-muka lama Bapak lihat, ada yang udah dari SD di Primagama, ada yang sudah ada yang baru masuk juga. Nah, jadi mungkin yang baru masuk, nah itu belum tahu lingkungan belajar di Primagama itu bagaimana. Terus fasilitas-fasilitas apa yang didapat sama siswa-siswa Primagama. Oke, langsung saja Bapak share screen untuk materinya. Oke, nah Primagama Pangkalan Bun terdepan dalam prestasi. Baik, langsung saja perkenalan dulu, nama Bapak Firman Ramadan. Jadi Bapak termasuk Ismat SMP, SD, SMA juga. Cuman kebetulan hari ini penyampaiannya untuk SMP, jadi di sini ditulis Ismat SMP.
Nah, langsung saja, mungkin yang belum kenal dengan Bapak, nama Bapak Pak Firman, Bapak ulangi sekali lagi, Pak Firman Ramadan. Mau dipanggil Pak Firman boleh, dipanggil Pak Ramadan boleh, terserah kalian. Biasanya kalau di Primagama dipanggilnya Pak Firman. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, yang pertama di sini yang mau Bapak jelaskan dulu adalah ruang kelas. Jadi mungkin yang sudah lama di Primagama sudah tahu ruang kelas kita apa-apa aja. Nah, oke. Nah, di sini ruang kelasnya ada nama-namanya. Jadi nama-namanya itu diambil dari nama-nama para ahli itu maupun di bidang fisika, kimia dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama ada bisa kalian lihat di layar itu Einstein, Galileo, Aristoteles, yang ini Gay-Lussac, yang di tengah ini Linnaeus, dan yang terakhir di sini ada Marconi. Oke, selanjutnya ada lagi ruang kelas Newton, ini yang paling gede biasanya dipakai untuk ruangan yang gede. Pascal, terus James Watt, Pythagoras, Volta, dan satunya ini adalah apa ini ya? Kelindung nih. Nggak kelihatan di Bapak. Oke. Sorry, bentar. Linnaeus. Kelindung kepala Bapak kelihatan. Oke, jadi itu beberapa kelas yang ada di Primagama. Juga letaknya ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu ini nih, ada Pascal, James Watt, Pythagoras, Volta, dan Linnaeus. Nah, ini letaknya di atas, naik tangga kalian nanti kalau dapat jadwal, terus ruangannya di atas. Gitu. Lanjut. Nah, ini posisi ruangannya, karena kebetulan kita sekarang dalam pandemi COVID-19, jadi ruangan kelasnya di jarak gini. Jadi nggak boleh ya, itu sudah dikasih jarak, udah dikasih kotak, kalian nggak boleh geser-geser kursinya. Jadi sesuai yang sudah diatur oleh Primagama, jadi nggak boleh digeser-geser untuk kursinya, biar nanti nggak rapat-rapatan duduknya. Oke, gitu. Ini kondisi ruangan kelas di sini ada kipas, ada AC juga. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang kalian dapat untuk siswa-siswi Primagama. Jadi yang pertama itu ada buku paket panduan belajar sesuai dengan kurikulum sekolah. Jadi di sini sama kurikulumnya dengan di sekolah, mengikuti gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada buku paket materi plus soal. Nah, biasanya disebut kalau di Primagama itu master book. Dia ini bentuk bukunya, warnanya warna merah. Bagi yang sudah pernah di Primagama udah lama, udah tahu bukunya warna merah. Terus yang satunya buku paket latihan soal, exercise. Nah, ini kumpulan soal-soal. Kalau yang satunya tadi itu ada materi, ada soal. Nah, kalau untuk buku paket latihan soal ini khusus semua soal saja yang ada di buku itu. Jadi ini bukunya kalau tidak salah warnanya pink. Nah, oke, lanjut ke yang ketiga. Absensi SMS gateway untuk informasi langsung kepada orang tua. Jadi sebelum kalian masuk ke Primagama, kalian diminta untuk absen dulu. Jadi dapat kartu ataupun bentuknya chip, nanti sebelum masuk harus absen dulu. Itu langsung connect ke SMS ke orang tua kalian kalau kalian sudah masuk atau nanti pulang. Jadi sudah diberitahukan langsung ke orang tua melalui SMS otomatis. Selanjutnya ada konsultasi kesulitan belajar dan PR atau biasanya di sini disebut takon. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik atau siswa-siswi Primagama yang masih kesulitan dalam belajar, yang di dalam ruangan masih kesulitan, ada yang kurang jelas, itu boleh ditanyakan setelah selesai belajar atau sebelum belajar, sebelum mulainya KBM. Biasanya sebelum itu boleh ditanyakan dulu ke bidang akademik, jadi diatur jadwalnya. Kalau misalnya tidak ada kesibukan, langsung dilayani. Biasanya selesai pembelajaran di Primagama. Terus ada pemilihan jurusan atau PTN Smart Consist. Nah, ini biasanya untuk kakak tingkat kalian di kelas 12. Jadi ini nanti ada bimbingan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi negeri. Namanya Smart Consist. Lanjut yang kelima, ada tes seleksi, evaluasi, dan tryout dengan LJK CBT secara periodik. Nah, biasanya ini ada setiap tahunnya karena digunakan untuk melihat gaya belajar kalian itu bagaimana.
Jadi ini selalu ada nanti di setiap tahunnya. Mungkin tahun ini belum tahu bulan apa dilaksanakannya. Terus di sini ada dikasih tahu evaluasi. Jadi kalau misalnya sudah beberapa kali pertemuan dengan ismatnya, kalian nanti dievaluasi dulu. Kalian sampai mana sudah pahamnya? Gitu. Kalau misalnya ada yang belum paham, yaitu nanti ditanyakan lagi ke ismatnya. Gitu. Lanjut, yang selanjutnya ada proses pembelajaran dengan metode REC, pengulangan, pengayaan, konsultasi. Nah, sudah seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terus ada keunggulan di Primagama Pangkalan Bun, bukan Prima Pangkalan Bun juga, Primagama se-Indonesia. Jadi di pembelajarannya biasanya diselipkan ada namanya Smart Solution, Magasing, Pisitaru, dan Kimitaru. Nah, Magasing ini dipakai pada saat yang matematika, Magasing. Terus Pisitaru ini nanti bagi kalian kalau kimia nanti di kelas 9 mungkin yang lebih jelas dibahas. Pisitaru juga sama di kelas 789 kalau fisika. Ini penggunaannya tanpa rumus, jadi ngerjain soalnya gitu. Ya Bapak tahu. Oke, lanjut. Tata tertib siswa-siswi Primagama Pangkalan Bun. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah mengikuti semua kegiatan belajar, evaluasi, dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Primagama. Jadi harus mengikuti semua kegiatan belajar, evaluasi, dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Primagama. Yang kedua adalah melunasi biaya bimbingan yang sudah jatuh tempo. Gitu. Nanti mungkin ada diinfokan. Kalau misalnya sudah jatuh temponya ada diberikan surat. Gitu. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan saling bekerja sama dengan sesama siswa, instruktur atau ismat, dan karyawan. Jadi demi kelancaran KBM, kegiatan belajar mengajar, kalian di dalam kelas harus jangan ribut, jangan mengganggu kelas yang lain. Terus karena kebetulan sekarang lagi pandemi, jadi jaga jarak, jangan sampai yang seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kursinya ditarik sana sini, nggak boleh. Jadi harus sesuai yang sudah ditetapkan Primagama. Terus yang keempat, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan, baik di dalam maupun di luar. Nah, jadi karena di Primagama mungkin kalian bawa makan dari luar, itu berarti harus dibuang di tempat sampahnya yang sudah disediakan di sini. Menjaga ketertiban, kebersihan. Terus juga kan di dalam ruangan sudah diberikan tulisan kalau misalnya tidak boleh mencoret-coret dinding maupun kursi. Terus yang kelima, bersikap sopan santun terhadap sesama siswa, tentor, dan karyawan. Jadi usahakan menggunakan kata-kata yang baik pada saat maupun dengan teman-teman kalian yang les di Primagama, sama ismatnya juga, sama karyawan yang ada di Primagama. Nah, ini ada beberapa hak siswa-siswi Primagama Pangkalan Bun. Yang pertama itu ada menerima sarana belajar dan evaluasi secara lengkap sesuai dengan program yang diikuti, yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terus yang kedua, menerima pelajaran di kelas sesuai dengan jadwal bimbingan. Terus yang ketiga, mengikuti kegiatan evaluasi reguler serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Primagama. Nah, biasanya kegiatan Primagama itu PMJ, Primagama mencari juara, itu ada setiap tahunnya. Terus yang keempat ada menerima layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesuksesan studi. Nah, ini biasanya kalau misalnya sudah pembagian rapor nanti ditanya sampai mana atau ada dapat peringkat atau tidak. Nanti kalau dapat peringkat nanti konsultasikan masalahnya di mana. Gitu. Lanjut Bapak ke slide berikutnya. Nah, ini perkenalan karyawan maupun staf di Primagama. Jadi ada akademik Primagama. Ini Bapak Yuntoro dan Ibu. Jadi ini yang sering kalian temuin nanti kalau misalnya di Primagama, Bapak dan Ibu Primagama Pangkalan Bun. Baik, langsung. Nah, ini juga staf yang ada di Primagama Pangkalan Bun. Yang pojok sebelah kiri ini Pak Jamal namanya. Terus yang ini Pak Nur Asikin. Terus yang di sebelah kanan yang bawa kue. Nah, ini lihat yang bawa kue ini
Ini namanya Bu Irma, tadi sudah di awal ya, host kita. Jadi Bu Irma, Bu Ade Irma Suryani. Oke, lanjut. Ismatnya. Oke, nah ini ada beberapa ismat di Primagama Pangkalan Bun yang megang piala nih. Pak Supedi. Jadi beliau ngajar IPA nanti. Terus ini ada Bu Novita Ratno Anggraini. Beliau ngajarnya di kelas SMA, di jenjang yang SMA. Terus di sini ada Bu Eka. Lanjut. Selanjutnya dari yang paling bawah yang sebelah sini, Ibu yang paling bawah nih. Ini namanya Bu Putri. Bu Putri ini juga ngajarnya IPA di SMP, bidang SMP. Nanti kalian bakal ketemu karena kalian sekarang kan SMP nih. Jadi ketemu sama Ibu ini. Terus ada Bu Christine. Nah, Bu Christine juga ngajarnya di SMP. Juga nanti kalian ketemu sama beliau. Di sini ada Bu Siti Auliah. Jadi beliau ini ngajarnya di SD. Mungkin kalian ketemunya yang sudah lama di Primagama sudah ketemu sama beliau. Beliau ngajarnya di SD. Lanjut. Nah, ini ada namanya Bu Alpi. Bu Alpi juga ngajar di SD, di SMP, sorry, di SMP. Beliau ngajar IPA juga. Nanti biasanya gantian dengan Ibu Putri tadi. Jadi beliau ini nanti gantian mengajarnya dengan Bu Putri. Lanjut ini namanya Pak Firman. Nah yang ini yang pakai jaket, pakai topi, terus pakai masker di bawah dagu. Nah ini namanya Pak Firman yang sekarang ngomong ini loh. Nah, Pak Firman. Jadi ngajarnya juga di SMP, nanti matematika plus kimia. Kimianya Bapak ngajar di kelas 9. Lanjut di sini ada namanya Pak Rahman. Pak Rahman ini Abdurrahman Tibriji. Jadi beliau ngajar bahasa Inggris. Beliau ngajar bahasa Inggris. Terus di sini ada Pak Muklis. Tuh. Mungkin itu aja untuk materinya. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Bu Irma atau langsung saya yang pegang untuk perkenalan satu-satu ismatnya, Ibu? Boleh Pak, boleh di-handle untuk perkenalan ismatnya. Oke, boleh ya. Oke. Nah, kebetulan lama masih waktunya, nanti mungkin ada magasing sedikit dari Bapak untuk bidang matematikanya. Jadi silakan dari yang slide ini aja ya dulu ya. Mungkin sudah hadir semua ya, Bu. Pak Pedi, Bu Retno, sama Bu Eka. Sudah hadir semua, Bu? Sudah. Bu Sudah. Pak Pedi sudah, Bu Eka sudah, Bu Bu Retno? Retno. Saya belum lihat nih. Oh, belum lihat ya, belum masuk mungkin ibunya ya. Oke. Langsung aja ke Pak Pedi duluan, mungkin Pak, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar gitu? Kedengaran Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Supedi Sartono. Lahir di Klaten 6 September 1977, jadi sudah sepuh. Umurnya sudah kepala 4. Alhamdulillah dipercaya di Primagama untuk mengajar IPA, khususnya nanti kalau kelas 9 ya, saya ada kelas 9 di fisika ya, dengan saya. Sehari-hari saya mengajar sekarang di SMP 2 Arus Selatan. Dan alhamdulillah sudah bergabung dengan Primagama Pangkalan Bun sejak tahun 2010. Ini perkenalan dari saya, ya, nanti sambil gantian dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut karena Bu Retno-nya belum masuk, kita langsung ke Bu Eka. Bu Eka, silakan Bu Eka. Bu Eka. Silakan Bu Eka. Suaranya belum ada Bu Eka. 12.500.
Bu Eka. Suaranya belum ada Bu Eka. Mungkin ada kesalahan teknis mungkin ya Bu Eka ya. Saya lanjut dulu Bu Eka ya, karena belum ada suaranya. Oke, saya lanjut dulu. Bu Christine, sudah ada Bu Christine? Bu Christine sudah ada? Bu Christine belum ada ya. Bu Aulia sudah ada? Bu Aulia? Belum ada juga nih kayaknya, Belum Pak. ada juga ya. Oke. Ada Lanjut sibuk. ke Bu Alfi aja ya. Bu Alfi, Bu Alfi. Boleh, Bu Alfi. Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, buka masker sebentar buat murid barunya biar tahu sama Ibu ya. Selamat sore teman-teman, anak-anak didik Primagama kelas 7, 8, dan kelas 9 ya. Untuk yang kelas 7 yang murid baru, salam kenal, nama Ibu Alfi Nur Hikmah, biasanya dipanggil dengan Bu Alfi. Jika kakak-kakak kelas 8 sama kelas 9 mungkin sudah tahu beberapa ya. Nah, di sini Ibu, seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Firman tadi, mengajar di mata pelajaran IPA. Nah, biasanya gantian dengan Bu Putri, terutama untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan biologi. Jadi nanti teman-teman SMP yang les di Primagama, kalau misalnya lanjut ke SMA, nah nanti ketemu lagi nih sama Ibu, jadi jangan bosan-bosan ya. Nah, Ibu kalau untuk di sekolah tidak ngajar di sekolah, jadi sementara fokus mengajar di Primagama, bertemu sama teman-teman yang ada di Primagama ini. Nah, semoga nanti kita bisa segera ketemu di pertemuan tatap muka ya. Tanggal 22, betul ya Pak Firman ya? Insya Allah Bu, nanti ada pemberitahuan dari akademi. Tanggal 22 itu kita sudah masuk tatap muka, nanti kita ketemu, kita kenalan ulang secara langsung ya. Terima kasih Pak Firman. Iya, sama-sama Bu. Baik, saya lanjutkan ke Bapak Rahman, silahkan. Pak Rahman. Pak Rahman, belum ada ya? Oke, karena Pak Rahman belum stay, Pak coba tadi ada ya saya, Pak. Ini Pak Pak Rahman. Mulis. Oh, ada? Sudah? Pak Rahman ada. Mungkin lagi sibuk mungkin ya beliau ya. Pak Mulis dulu aja Bu. Kita ke Pak Mulis dulu aja. Iya, Pak Mulis sudah senyum-senyum tuh. Oke. Ya, Pak Mulis silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, sore yang syahdu, baru selesai hujan, suasananya luar biasa. Kita bisa bertemu. Nama Bapak, Pak Muhlis, boleh dipanggil Pak Is. Bapak dari Lombok ya, mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Lombok. Katanya Lombok itu Bali kedua ya. Suasananya di sana alamnya ya mirip kayak Bali, pantainya bagus, gunung-gunungnya juga yang tertinggi kedua ya untuk gunung api, Gunung Rinjani ya, biasanya terkenal tuh buat yang suka jalan-jalan. Dan kebetulan nanti Bapak di Primagama itu ngajarnya geografi dan IPS. Jadi nah, karena di sini forum SMP ya, jadi mungkin nanti yang kelas 9 di mata pelajaran IPS itu yang nanti bisa bertemu dengan Bapak. Dan kalau misalkan kalian istiqomah ya di Primagama sampai misalkan nanti SMA di jurusan IPS, mata pelajaran geografi itu nanti ya, kita bisa ketemu. Dan ya jalan-jalan keliling dunia, karena geografi kan pembahasannya jalan-jalan banyak. Itu aja barangkali. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Firman. Saya kembalikan lagi ke Pak Firman.
Terima kasih Pak Rahman atas perkenalannya. Tadi Bapaknya sudah nyinggung nama-nama gunung. Nah, nama-nama gunung beliau tadi sudah menyinggung karena beliau ngajarnya IPS. Gitu. Tadi kata beliau kita keliling-keliling dunia belajarnya karena beliau ngajarnya IPS. Gitu. Oke, langsung karena tadi Bu Retno dan Bu Pipi sudah hadir. Oke, kita ke Bu Retno langsung ya, ke Bu Retno. Silakan Bu Retno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya tentor baru di Primagama. Soalnya kayaknya teman-teman yang SMP ini kayaknya nggak pernah saya ajar deh. Jadi kan pasti nggak tahu sama saya. Oke, nama saya Retno. Boleh dipanggil Kak Retno boleh. Dipanggil Bu Retno juga boleh. Yang kelas 9 kayaknya mungkin pernah ketemu di SD kayaknya. Saya tua ya. Oke, baiklah, abaikan. Sepertinya kita tidak ketemu untuk teman-teman SMP untuk tahun ini. Karena saya tahun ini fullnya kayaknya di teman-teman SMA. Jadi, tapi kalau ketemu di Primagama boleh disapa loh. Nggak masalah disapa. Nggak. Saya nggak gigit kok, tenang saja. Saya sudah jinak. Oke ya? Nggak masalah ya. Saya sudah jinak, jadi saya tidak perlu ditakuti. Oke, sampai ketemu di Primagama adik-adik semua. Sampai bergabung lagi di Primagama terdepan dalam prestasi. Terima kasih Pak Firman. Ya, sama-sama Bu Retno, terima kasih sudah hadir. Baik, langsung saja tadi Bu Pipi. Bu Pipi sudah hadir juga. Silakan Bu Pipi. Ibu Pipi. Iya, silakan Bu Pipi. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Kecil Bu, suaranya Bu. Kedengaran tapi kecil banget. Kecil suaranya Bu. Kecil banget suaranya. Kedengaran tapi kecil banget Bu. Mungkin boleh yang lain dulu Pak. Gimana Bu Pipi? Wah, ada gangguan ya. Mungkin jaringan kurang bagus di tempat Bu Pipi. Kebetulan baru selesai hujan. Oke, jadi sudah selesai ya perkenalannya ya. Tadi sudah Pak Pedi sudah, Bu Retno sudah. Bu Putri udah hadir belum? Pak Rahman sudah ada tapi belum hadir. Pak Rahman kayaknya gangguan sinyal juga nih Pak. Oh gitu, oke. Ya. Nah, mungkin saya share dulu Bu ya, untuk screen-nya. Kita foto dulu sama anak-anak gimana Bu? Kan Boleh, belum nih, boleh. nanti kelupaan. Iya, kita foto sama anak-anak dulu. Saya stop share-nya dulu. Ini yang motonya Ibu atau saya nih? Monggo Bapak aja Pak. Oke, dibuka. Saya ke foto juga. Dibuka dulu semuanya. Cam-nya dibuka dulu, kameranya dibuka dulu semua. Ya. Diandra, belum Diandra. Nopiana, belum juga. Ayo semuanya. Rizky, waduh gambarnya lucu sekali Rizky. Sesa, Prasesa. Diandra. Ya, buka videonya. Oke, buka videonya dulu. Iya, Bu. Ini yang kelihatan kepalanya aja nih, boleh dong kelihatan wajahnya. Nanti fotonya malah muncul kepala nih. Kepala doang dong. Kaila, Dinda. Siapa lagi nih? Nopiana nih, belum nih. Kemana nih Nopiana nih? Dinda. Iya, dekat-dekat Dinda sedikit lagi. Iya. Oke. Acungin jempolnya dong buat Primagama Pangkalan Bun. Primagama terdepan dalam Jempol prestasi. kanan. Iya, boleh dua-duanya. Primagama dua. Bapak satu aja ya karena satunya mencet nih buat moto. Iya. Oke, satu. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Karena ini ada lumayan banyak orangnya, jadi Bapak 2 kali motonya. Ruth, ayo Ruth.
Tangannya, Ruth? Oke. Muhammad Febrian, ayo tangannya. Iya, sip. Oke, Bapak mulai. Bu Retno sudah? Oke. Diandra, tangannya kurang nggak kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh ya? Sekali lagi boleh ya, bentar ya. Sabar. Sebentar, sekali lagi. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah ya? Oke, bukan sudah. Kegiatannya ya, masih ya kegiatannya ya. Oke. Nah, ini langsung dulu atau langsung magasing aja? Boleh magasing dulu. Terima kasih. Saya izin share ya nanti ke teman-teman juga adik-adik sekalian. Kesempatan pada sore hari ini saya akan berikan sedikit tambahan untuk adik-adik termasuk nanti kelas 7 dan 9 dan khususnya nanti yang kelas 8 persiapan nanti di bulan September adik-adik sekalian sudah ada persiapan asesmen nasional berbasis komputer atau bahasanya NBK. Untuk itu, mohon kiranya nanti adik-adik sama-sama kita cermati ya, agar adik-adik nanti tidak bingung apa itu bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional yang sudah tidak ada. Bedanya apa? Kemudian nanti sasarannya siapa saja. Itu ya. Saya izin share, G. Oke. Oke, tadi saya sudah perkenalan. Nama saya Supedi Sartono SSI, lahir di Klaten 6 September 1977. Agama saya Islam, saya tinggal di BTN Arjuna, Kelurahan Madorejo, ya belakang Buni Ulama. Saya ngajar di jenjang SMP dan SMA di Primagama, khususnya mata fisika. Adik-adik nanti yang SMP, saya ngajar di kelas 9, ya. Kemudian di SMA kelas 10, 11, 12. Tadi saya sampaikan bergabung dengan Primagama sejak tahun 2010, ya kurang lebih sudah hampir 11 tahun lah bergabung dengan Primagama. Baiklah adik-adik sekalian, ya, dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan mengenai asesmen nasional, di mana selama ini berkembang bahwasanya asesmen nasional ya tidak hanya AKM, yang berkembang sekarang itu adalah mengatakan AKM, padahal bukan hanya AKM. Asesmen nasional itu terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 komponennya. Nah, apa bedanya asesmen nasional dengan unit ujian nasional? Nah, ini adalah bedanya. Nah, bedanya adalah bisa kita lihat di sini aspeknya yang diukur. Kalau ujian nasional, ini saya tandai dengan laser ya. Nah, ujian nasional capaian pada kompetensi adalah seluruh mata pelajaran. Sedangkan nanti untuk asesmen nasional itu adalah capaiannya kompetensi hanya nanti membaca, literasi, dan numerasi. Kemudian yang kedua ada karakter siswa, dan yang ketiga gambaran lingkungan belajar. Jadi ada 3 komponen yang disampaikan. Kemudian target pengukuran. Ujian nasional biasanya terjadi di kelas 9, kelas ujung, dan kelas 12. Sedangkan untuk asesmen nasional itu justru tidak di ujung, tetapi justru di kelas menengah. Untuk SD di kelas 5, SMP di kelas 8, ya. Kemudian yang SMA di kelas 11. Modenya, mode asesmennya adalah untuk ujian nasional, komputer, dan pensil. Sedangkan untuk AN itu adalah komponennya nanti komputer. Ya. Kemudian metodenya, metode asesmennya ada fixed test.
Sedangkan nanti untuk AN itu adalah multi-stage adaptive test, ya, atau MAT namanya. Ya, nanti saya jelaskan model MAT itu seperti apa. Kemudian pelaporannya, kalau ujian nasional individu, jadi khusus ujian nasional itu individu per individu siswanya, kelas 9 tadi si A si B, kelas 12 A si B. Sedangkan nanti asesmen nasional itu adalah basisnya nanti satuan pendidikan, jadi sekolahnya memberikan laporan, ya, tidak individu siswanya, tetapi adalah sekolahnya yang diberikan evaluasi secara menyeluruh. Karena komponennya nanti ada 3, AKM, karakteristik siswa, dan lingkungan belajar. Jadi 3 komponen itu menjadi evaluasi untuk sekolah. Kemudian fokus laporan untuk ujian nasional, pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Sedangkan untuk AKM, fokusnya adalah perbaikan pembelajaran secara menyeluruh termasuk lingkungan belajar. Nanti akan ada 4 karakteristik siswanya nanti. Di bagian akhir saya jelaskan 4 karakteristik siswa itu yang diharapkan apa saja. Kemudian kebutuhan pengakuan kompetensi individu. Kalau ujian nasional secara otomatis diperoleh dari hasil asesmen nasional. Apa itu? Ya UNBK. Sedangkan nanti di kelas di asesmen nasional peserta didik kelas 12 yang memperoleh AKM mendaftarkan diri untuk AKM individu. Jadi tidak wajib bagi yang kelas 12 ya. Nanti ya kelas 12 kita sampaikan. Jadi yang kelas 12 itu nanti asesmennya sertifikasi. Dan itu masih dalam proses. Jadi kalau yang otomatis perbedaan ujian nasional adalah untuk AKM sendiri, asesmen nasional ini tidak terletak pada ujung kelas ujung, tapi justru kelas menengah. SMP kelas 8 berarti kalau kita bicara sekarang kelas 8 berarti kelas 8 harus siapa? Siapa saja nanti yang pesertanya? Nah, ini adalah kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, komponen asesmen nasional tadi adalah yang terletak di kelas 5, kelas 8, kelas 11. AKM nasional terdiri dari apa? Adanya AKM nasional terdiri dari literasi dan numerasi. Siapa yang diukur? Siswa, yang mengikuti nanti siswa. Yang kedua adalah survei karakter. Apa saja yang nanti diukur? Itu aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Siapa yang mengikuti? Siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, siswa lingkungan belajar nanti aspek yang dipilih adalah dari seluruh aspek yang ada di sekolah. Siapa nanti yang mengikuti? Yang ketiga, yang terakhir inilah nanti pesertanya yang mengikuti ujian tidak hanya siswa, tapi guru dan kepala sekolah. Ya. Jadi semuanya ikut. Semuanya ikut, tidak hanya siswanya kalau yang ketiga ini. Ya. Nanti juga ada jadwalnya, ya, saya sampaikan. Nah, sekarang instrumennya assessment tadi ada 3, AKM itu literasi, numerasi, yang berikutnya survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, instrumennya, respondennya adalah murid, maka instrumennya ada 3. Murid itu mengikuti 3 tesnya. AKM literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi siswa itu mengikuti 3 di asesmen nasional. 3 ini diikuti siswa semua. Outputnya nanti beda-beda. Kalau literasi hasilnya adalah berupa konektif pengetahuan, kalau survei karakter nanti berupa hasil sosial, emosional, dan psikologi dari siswanya, kemudian survei lingkungan ada karakter proses pembelajaran di sekolah. Kemudian guru juga ikut tes. Guru dan kepala sekolah hanya ikut di survei lingkungan, tidak ikut di literasi dan survei karakter, tapi hanya survei lingkungan belajar. Berupa karakter itu proses pembelajaran, jadi inputnya nanti semuanya dinilai. Gurunya juga ikut tes, siswanya juga ikut tes. Kalau ujian nasional hanya siswanya saja, gurunya dan kepala sekolah tidak ikut. Kalau sekarang ikut semua. Nah, ini yang penting, ya. Pelaksanaan sebenarnya adik-adik sekalian, rencananya kemarin adalah tahun 2020, ya, itu sudah melakukan simulasi-simulasi, ya, karena berbagai aspek pandemi ini sehingga pelaksanaannya diundur.
ya. Harusnya kemarin April, Juli, kemarin Juni, Juli itu sudah, Maret, Juni ya itu sudah ikut semua. Ternyata diundur. Nah, sekarang ya periode ini kita di sini April Agustus nanti ya sudah dimulai pelaksanaan simulasi. Tadi adalah targetnya SMP kelas 8. Nanti Agustus ini sudah persiapan simulasi. Tahap sekarang di bulan Juli ini adalah sudah ditarik datanya adik-adik. Ya. Adik-adik kelas 8 khususnya sudah masuk, yang kelas 7 naik kelas 8 sekarang, datanya sudah masuk di database, pesertanya nanti sudah ada nama-namanya. Ya, sudah ada di tangan oleh sekolah masing-masing. Ya, jumlahnya nanti saya jelaskan. Nah, nanti pelaksanaannya di periode September-Oktober 2021 ini sudah melaksanakan asesmen nasional. Ya. Sehingga nanti Desember sudah ada pelaporan. Jadi semester 1 itu sudah ada pelaporan, sehingga nanti perbaikannya di semester 2 sudah ada perbaikan pembelajaran di sekolah. Itu kenapa kok dia di sekolah yang menengah, tidak di ujung. Kalau kelas 9 nanti siswanya sudah lulus, tidak ada bisa perbaikan. Ya. Kelas 12 juga sudah lulus. Maka diambillah di tengah. Dan kelas 8 masih ada perbaikan nanti di kelas 9. Nah, apa itu asesmen kompetensi minimum? Ya. Jadi, kata minimum itu mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum itu harus diukur, adik-adik. Jadi nanti yang diukur itu hanya 2 aspek dasarnya, yaitu literasi dan numerasi, yaitu kemampuan benalar teks dan angka. Kemudian berikutnya adalah, nah AKM tadi berbentuk survei sampel. Jadi tidak semua siswa kelas 8, kelas 5 atau kelas 11 ikut semua. Tetapi diambil sampel kelas 5 SD yang diambil sampelnya 30 utama, 5 cadangan. Kemudian nanti yang kelas 8 itu jumlah siswa yang ikut dari seluruh siswa yang ada di sekolah kelas 8 itu hanya diambil 45 utama dan 5 cadangan. Sedangkan kelas 11 juga sama 45 utama dan 5 cadangan. Nah, siapa yang memilih 45 utama dan 5 cadangan? Itu by system adik-adik. Jadi data adik-adik di Dapodik ya kelas 8 yang sekarang kelas 7 sudah naik kelas 8 itu sudah diambil oleh panitia secara by system, jumlahnya sudah ditentukan, kemudian muncullah 45 data siswanya itu diacak. Ya. Nah, sekarang sudah ada di tangan operator sekolahnya. Ya. Data adik-adik yang ikut nanti di bulan September itu sudah ada datanya di operator sekolahnya. Jadi sudah tahu si A, si B, C-nya. Sudah ada. Cadangannya siapa sudah ada. Nah, untuk itu karena belum disampaikan, maka adik-adik harus tahu dulu apa itu asesmen nasional berbasis komputer. Karena nanti Agustus, adik-adik sudah mulai simulasi. Ya, metodenya seperti UNBK betul, pakai komputer, semuanya pakai komputer. Tidak bisa pakai, sementara belum bisa pakai Android, tapi harus komputer. Nah, bedanya tadi sudah saya jelaskan, AKM bertujuan untuk mengukur kinerja mutu sekolah, bukan mengukur kemampuan adik-adik secara individu. Nah, bentuk soal AKM. Biasanya kalau ujian nasional itu hanya pilihan ganda ini toh. 1 nilai benar selesai. Ya. Tetapi kalau bentuk asesmen kompetensi minimum, bagian dari asesmen nasional itu lebih bervariatif. Pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benar lebih dari 1, kemudian menjodohkan, ada isian singkat, jadi harus diketik juga ada, kemudian ada non-objektif isai lagi juga ada, adik-adik. Jadi lebih kompleks, semuanya ada. Ya, nanti saya berikan contoh bentuk soalnya seperti apa. Jadi lebih komprehensif soal-soal dari AKM ini, daripada ujian nasional. Nah, berapa toh jumlah soalnya, berapa menit toh, nah, begitu ya tadi sampaikan ya. Nah nanti jenjang SD tes literasi 75 menit, soalnya kurang lebih 36. Ya, survei karakternya 20 menit. Hari pertama, jadi pelaksanaan ANBK itu 2 hari.
Ya, hari pertama itu literasi dan survei karakter, hari kedua itu numerasi dan survei lingkungan belajar. Ya. SD beda dengan SMP dan SMA waktunya. Ya. Kalau jenjang SMP, SMA, dan SMK waktunya sama. Literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Kemudian hari kedua, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi berbeda antara SD dan SMP. Waktunya dan juga nanti jumlah soal. Nah, ini contoh. Nanti, jadi karena jumlahnya 45, maksimal satu hari itu 3 sesi adik-adik. Jadi maksimal pelaksanaan 1 kali sesi itu hanya 15 peserta. Tidak boleh lebih. Jadi setiap 1 kali sesi itu hanya 15 komputer yang boleh dijalankan. Kasarnya seperti itu. Tidak boleh lebih dari 15 komputer. Kalau UN itu bisa langsung 30-40 komputer boleh. Tetapi kalau ANBK itu hanya 15. Jadi setiap sesi hanya 15, sesi kedua 15, sesi ketiga 15, jadi 45. Waktunya di sini kalau SD ini SMP, sebenarnya waktunya hampir sama, mulainya jam 7 persiapan, kemudian literasi jam 7.30 sampai 9, kemudian jam 9 sampai jam 15 penjelasan survei, kemudian survei lingkungan survei karakternya selesai. Hari pertama. Kemudian nanti dilanjutkan hari yang kedua. Ini hari yang kedua. Nah, ini sesi yang kedua. Jadi sama sebenarnya. Waktunya maksimal nanti sampai sesi yang ketiga itu adalah sampai jam 3:30 maksimal. Nah, kapan nanti sesinya tergantung dari sekolah. Nah, bisa jadi tidak sampai 3 sesi adik-adik. Jika sekolah itu punya 40 unit komputer, jadi 1 sesi selesai. Beda ruangan saja. Ruang 1 15 komputer, ruang 2 15 komputer, ruang 3 15 komputer. Jadi 1 sesi selesai. Boleh, tapi tidak boleh jadi 1. Harus dibagi server beda-beda. Nah, kemarin rencananya adalah full online. Pelaksanaan full online, tetapi ternyata servernya tidak kuat. Sehingga ada alternatif nanti semi online seperti UNBK. Yang sudah siap sekolahnya dengan internet yang lancar, boleh pakai langsung jadi online modelnya. Jadi full online. Tapi kemarin kesepakatan ya dari sekolah di SMP di Kabupaten Kota Waringin Barat, kurang lebih 75 sekolah, yang SMP itu semuanya adalah semi online. Jadi pakai server. Nah ini yang penting adik-adik. Ya, ini yang penting ya saya harus jelaskan bedanya tadi ujiannya alur multistage ya. Jadi nanti adik-adik semuanya yang ikut itu semua di level awal ini ada level mudah. Ya, level mudah semua. Ini AKM-nya ya, di level mudah. Kemudian ketika nanti di level mudah ini ada 2 kemungkinan. Satu bisa berhasil, yang kedua bisa gagal. Ini dalam satu sesi ya, satu sesi soal ya. Awal, kemudian berhasil dan gagal. Nah, yang berhasil nanti di sesi soal berikutnya, di soal level berikutnya, dia akan level asal, level mudah, kemudian ditambah sedang. Sedangkan dia tidak lulus, nanti langsung berubah soalnya itu, mengikuti kemampuan dari masing-masing siswa. Jadi antara siswa satu dengan siswa yang lain akan berbeda soalnya. Bagi yang dia berhasil misalkan 15 soal pertama. Ya, 15 soal itu si A betul 8, satunya hanya betul 6, maka yang satu lari ke stage yang kedua dengan level soal yang lebih di atasnya. Sedangkan yang gagal tadi, dia akan turun kelasnya, soal yang sebelumnya. Misalkan ini kelas mulai dari kelas awal kelas 8, maka yang gagal ini bisa mulai dari kelas 7 soalnya. Yang di sini kelas 8 ditambahi naik ke kelas 9 soalnya. Ya. Kemudian lanjut lagi 15 soal yang kedua misalkan. Nah ini berhasil lagi naik. Berarti levelnya dinaikkan. Kelas 9 ditambah nanti kelas sedikit kelas 10. Ya.
Yang di sini yang gagal turun kelas lagi. Kelas asalnya berapa? Kelas 8. Cari yang lebih mudah lagi di kelas 8. Yang di sini tadi, yang gagal tadi belum tentu gagal terus. Karena kembali ke kelas level kelas 7, berhasil naik lagi ke level yang asal lebih mudah. Ini bisa jadi gagal lagi. Ternyata kelas 7 pun tidak mampu. Level di bawahnya bisa jadi kelas 6 soal-soalnya. Nah, bagi yang lulus-lulus ini lolos terus dari sini ke sini ke sini, maka si anak ini dikategorikan sebagai peserta didik yang berhasil, ini dikatakan mahir, tingkat mahir 1. Yang di sini pernah gagal, berhasil, tapi di step yang ketiga dia gagal, maka nanti capaiannya adalah sebagai apa? Cakap. Yang di sini pernah gagal, tapi di sini berhasil, di sini nanti akan levelnya jadi kelas dasar, kemampuan dasar. Yang gagal terus di sini, maka perlu intervensi. Perlu intervensi itu maksudnya adalah perlu pendekatan yang lebih terhadap siswanya. Jadi hasil dari asesmen nasional itu adalah perbaikan pembelajaran untuk pendekatan kepada siswanya yang berbeda-beda. Karena anak-anak itu tidak semua mahir semua. Bisa jadi di sekolah tersebut dari sampel yang diikutkan, ternyata kebanyakan diperlu intervensi, berarti pola pembelajarannya dirubah di sekolah itu. Ya, tidak hanya sekedar yang pinter-pinter aja yang dilihat, tapi ternyata banyak yang perlu intervensi. Nah, nanti by sistem ini otomatis kita tidak bisa ngotak-atik. Pada saat hari H itulah soal itu berubah-ubah. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, nanti Primagama akan mendampingi di situ seperti apa soalnya. Nah, ini adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum. Adik-adik, bentuknya numerasi. Ya. Beda jauh dengan kalau kita bicara hanya matematika biasa, matematika misalkan, ya, persamaan garis, begitu ya. Tetapi numerasinya adalah berupa kita harus memahami. Numerasinya ya dihubungkan dengan data dan fakta. Ya. Tidak hanya sekedar itu, maka kita harus memahami. Ini numerasi, contoh numerasi, contoh soal numerasi. Tidak ada kata x kuadrat, y kuadrat atau seperti itu. Ya. Tetapi bentuknya adalah sebuah grafik, kemudian kita menganalisis. Ya. Ini soal yang bentuknya pilihan ganda. Karena pilihan opsi salah satu saja. Nah, ini contoh literasi membaca. Ya. Teks informasi. Ya. Nah, di sini ada kata setuju dan tidak setuju. Setuju juga memberikan alasan, tidak setuju pun juga memberikan alasan. Jadi tidak sekedar kita setuju dan tidak setuju saja. Nah, itu juga dilihat. Nah, nanti contoh soalnya adik-adik bisa dilihat. Ya. Di YouTube saya juga ada, sudah saya share. Ini alamat YouTube-nya. Ya. Itu bisa nanti adik-adik lihat contoh-contoh soal ANBK, AKM. Ya. Ini adalah channel saya di YouTube, sudah saya share juga. Nanti ke depan juga akan saya share lagi contoh-contoh soal tentang asesmen kompetensi minimum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh soal survei karakter. Ini yang berbeda. Ya. Nah, inilah contoh survei karakter yang tidak pernah dikeluarkan di ujian nasional. Ya, ini berhubungan dengan apa? Di aspek emosi, psikologi, dan ekonomi dari peserta didik. Ini psikologi ini. Iksan sebagai ketua OSIS menginginkan pentas seni untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan sebagainya, bla bla begitu. Apa ya seharusnya kalau Iksan? Ya, ini jawaban yang tidak ada yang salah, tetapi memilih mana yang paling tepat dari jawaban itu. Mana yang tepat. Jadi nanti nilainya adalah nilai skala. Yang paling benar 4, yang mendekati 3, kemudian 2, baru 1. Gitu. Ya, maka carilah nilai yang memungkinkan itu ada jawabannya. Nah, ini adalah psikologi ya, tentang aspek survei karakter. Yang tidak pernah keluar di ujian nasional, tidak ada seperti ini. Nah, nanti contoh survei karakter juga sudah saya share juga di YouTube saya, adik-adik. Nanti ini channelnya, kemudian ini linknya juga ada, sudah saya sampaikan tentang survei karakter. Karena waktu kita terbatas ya, tidak bisa kita sampaikan satu persatu.
Nah, ini adalah contoh soal tentang survei lingkungan belajar atau SLB. Nah, berhubungan misalkan alat peraga yang digunakan untuk memahami mata pelajaran. Alat peraga apa yang dapat kamu temukan di sekolah. Nah, ini yang tahu adik-adik bisa beda-beda antara satu sekolah dengan yang lain. Bisa jadi semuanya ada, bisa jadi hanya beberapa saja. Kalau kotak seperti ini, berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Bisa dicentang-centang. Ya. Kemudian apakah kamu merasa pembelajaran jarak jauh? Ya, tidak, dan sebagainya. Masing-masing tidak. Nah, ini adalah contoh soal survei lingkungan belajar. Lebih pendekatannya adalah bagaimana yang dirasakan, fasilitas apa yang didapat di sekolah. Ya. Termasuk nanti gurunya seperti ini, ngajarnya apakah menggunakan ini atau tidak. Di dalamnya itu adalah tentang survei lingkungan belajar. Nah, adik-adik, silahkan nanti adik-adik bisa juga melihat contoh-contoh soalnya di link ini ya. pusmenjar.kemendikbud.go.id /an/ ya, terus kemudian enter, maka akan keluar ini. Apa maksudnya ini contoh-contoh soal assessment? Jadi adik-adik di level 1, misalkan tadi SD diturun-turun level 1, numerasi itu hanya di kelas 2 terakhir dan numerasinya di kelas 4 dan kelas 6. Jadi kalau SD itu hanya 3. Numerasi kelas 2, numerasi kelas 4, dan numerasi kelas 6. Sedangkan untuk literasi itu hanya 2, yaitu literasi teks fisik dan literasi teks informasi. Hanya 2 itu. Literasi teks fisik dan literasi teks informasi. Semua sama, teksnya itu 2. Kemudian untuk levelnya SMP itu hanya di level 4 dan di level 5. Ya, di kelas 78 di level 4 dan level. Nah, sedangkan untuk numerasi ya, numerasi itu ternyata tidak ada di kelas 9, tetapi numerasinya di kelas 8 materinya. Nah, maksudnya seperti itu. Oh, numerasi di sini. Ketika adik-adik tadi lulus terus, maka levelnya di kelas 9 ada numerasi kelas 10 tadi saya sampaikan, maka mahir begitu. Kalau enggak ya dia di levelnya yang di level kelas 8. Nah, ini bisa adik-adik cek semuanya, soal-soalnya ada, nanti diklik di situ soalnya banyak ya, contoh-contoh soalnya. Nah, itu dulu adik-adik ya, pengenalan awal mengenai asesmen nasional. Ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi gambaran awal persiapan bagi adik-adik yang menjadi sampel di kelas 8 ini, baik itu di SMP manapun, ya, dan juga sebagai siswa Primagama harus juga sudah tahu dari awal bahwasanya Primagama sudah siap, sudah paham betul mengenai asesmen nasional berbasis komputer itu seperti apa, ya. Sehingga adik-adik jangan ragu untuk bergabung dengan Primagama. Mau bentuknya apapun ujian itu, insya Allah Primagama sudah siap dari awal, mengetahui sejak awal apa perubahan-perubahan apa yang mendasar di dalam menunjang pembelajaran adik-adik. Ya, termasuk di asesmen nasional berbasis komputer ini. Kita sudah siap, ya, semuanya kita sudah siapkan, termasuk detail di dalamnya apa, soalnya seperti apa. Insya Allah kita siap mendampingi adik-adik ke depan. Ya. Itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan dan adik-adik yang saya banggakan, informasi berkenaan dengan asesmen nasional berbasis komputer. Nanti kalau ada yang bertanya, monggo ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan tentang asesmen nasionalnya untuk adik-adik. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Boleh di-unmute untuk yang mau bertanya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Berarti sudah jelas. Ini Annabel, ada yang mau ditanya? Oke.
Kayaknya udah jelas sih, Pak. Atau ini jelas atau belas ini? Noviana. Noviana? Boleh ini kalau Noviana ingin bertanya, silahkan. Silakan kalau mau yang bertanya. Saya tidak akan menggigit. Kalau yang belum jelas ya. Cukup lanjut aja, lanjut. Cukup jelas sepertinya Pak, sudah jelas juga. Nanti semisal ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali di Primagama. Kalau begitu kita lanjut ke Pak Firman. Pak Firman? Oke, Bu. Lanjut magasing dulu ya Pak ya? Oke, boleh. Ya, ini ada sedikit magasing mungkin. Jadi diperhatikan baik-baik. Yang baru bergabung di Primagama, mungkin yang sudah lama mungkin udah tahu, tapi yang baru bergabung mungkin belum tahu. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, sebentar. Ini harus diperhatikan ya Pak ya, karena nanti Ya. ada door prize ya Pak ya. Ini ada door prize-nya, nanti Bapak tanya kalian ya. Oke. Oke, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Oke, nah jadi ini ada magasing dari Bapak. Diperhatikan baik-baik mungkin yang sudah tahu atau sudah lupa mungkin. Jadi diperhatikan aja dulu. Jadi di sini Bapak ada, ini namanya perkalian dua bilangan. Perkalian dua bilangan atau perpangkatan. Jadi ini dipangkatkan 2, tapi ini khusus dulu untuk yang belakangnya 5 ya. Jadi khusus yang belakangnya 5 dulu ini. Nah, jadi ini Bapak tulis dulu 25 dipangkatkan 2. Nah, biasanya umumnya ya kalau misalnya di sekolah itu kita ngerjainnya gini nih. 25 kali 25, terus 5 kali 5, 25, tulis 2-nya simpan. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Terus kalikan lagi 2 kali 5, 10. Simpan 1 lagi, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Nah, baru dijumlahkan. 5, tambahkan ya. 2 tambah 0, 2, 1 tambah 5, 625. Nah, ini kalau misalnya di sekolah. Kalau misalnya di Primagama, biasanya kalau misalnya angkanya seperti ini, itu tidak menggunakan cara ini. Kalau belakangnya 5 ya. Jadi kalau belakangnya 5, tidak pakai cara ini kita ngerjainnya. Jadi ada magasingnya atau smart solutionnya ngerjainnya, biar lebih cepat. Jadi caranya adalah, perhatikan, sudah open cam semua, Bu? Takutnya mereka cuma dengerin tapi nggak ngelihat. Ini ada yang masih belum open video nih, Noviana, Mulyo, Ruth. Boleh di open videonya biar kelihatan. Sama Nggak tahu nanti dia ngapain kan, kalau misalnya open cam ketahuan dong kalau memperhatikan. Jadi di open cam dulu. Iya, sip, Noviana. Prasesa, Sesa, oke sudah. Ruth, nah oke lanjut Pak. Ini udah pada sudah ya. Nah, sekarang nih perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini caranya, bukan pakai cara biasa tadi. Nah, jadi yang pertama adalah yang kalian perhatikan angka yang paling depannya angka berapa nih? Angka 2.
Nah, angka setelah 2 itu berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Terus setelah itu 5 pangkat 2 atau 5 kali 5? 5. Nah, langsung ketemu jawabannya. Bukan pakai cara yang tadi ya. Nah, kalau pakai cara tadi itu masih cara manualnya, ngerjainnya ini cara magasingnya. Nah, kita terapkan ke soal yang kedua ini. 65 berarti 65 pangkat 2 sama dengan berapa? Setelah itu kita lihat angka depannya berapa? 6. Angka setelah 6 berapa? Tuh 7. 6 kali 7 berapa? 42. 5 pangkat 2 atau 5 kali 5? 25. Begitu Mas gasingnya. Gampang banget ya Pak ya? Gampang banget nih ngerjainnya. Nggak sampai 1 menit deh. Tapi kuncinya harus hafal perkalian dulu. Kayaknya kalau SMP harusnya sudah hafal semua dong perkalian. Nggak ada yang belum hafal. Ya. Jadi ingat tadi kuncinya harus tahu dulu. Hafal dulu perkalian 1 sampai 10. Setelah itu baru benar-benar bisa. Cepat kerjanya. Nggak usah oret-oret gini pun nggak masalah. Tuh. Misal ya. Nih contoh satu lagi mungkin. Setelah itu baru pertanyaan ya Bu ya. Boleh, lanjut Pak. Kita coba misalnya biar berinteraksi sama siswa yang sudah hadir di sini, coba misalnya Nopiana ya atau Anabel deh. Anabel deh Bu. Maksudnya kasih soal tapi yang belakangnya 5 dikuadratkan. Anabel. Anabel. Oke. Ada? Nggak ada? Anabel? Saya aja. Siapa tadi yang bilang saya aja? Siapa? Rizky? Rizky, oh boleh Rizky. Tapi yang belakangnya 5 ya. Karena ini magasinnya khusus yang belakangnya 5 dulu. Nanti mungkin kalau sudah tatap muka kita di Primagama nanti diajarin juga cara yang lain. Silakan Rizky. Atau Bapak yang kasih soal, Rizky yang jawab. Oh boleh Rizky jawab ya. Gimana Rizky? Coba ya. Oke, coba misalnya 55 dikuadratkan. Berarti berapa? Ayo cepat. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Ayo. 3025. Berapa? 3025. 3025 bener. Caranya gimana? Tadi angka setelah 5 berapa? 6. 5 kali 6 30. Terus 5 pangkat 2 25. Gampang ya? Gampang banget. Yang lain pasti bisa juga nih. Bisa juga Bu. Nah mungkin karena sudah jelas nih, atau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita door prize. Bapak ngasih pertanyaan buat kalian. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat door prize. Yuk. Yang jawab juga dapat door prize. Ayo. Ada? Atau satu soal lagi nih Pak? Satu soal lagi. Boleh. Satu soal Boleh, lagi. boleh. Siapa yang mau tanya dulu? Siapa ini yang mau jawab nih? Ayo. Jawab. Siapa? Ada yang mau jawab? Dalam hati sih saya. Karin? Udah senyum-senyum. Boleh ya? Naila mungkin Bu, Naila Bu. Naila? ada kan ya? Karin, oh Karin Pak. Oh, Karin mau. Oke, boleh. Oke, siap ya. Karin ya. Di open dulu mic-nya. Hidupin mic-nya dulu. Udah, Karin. Pak. Oke. Karina, oke. Siap ya Karina ya. 105 pangkat 2. 1, 2, 11.025. 11.025. Oke, paham sudah ya? Paham semua ya? Ada yang belum paham? Jadi, Bapak ulang lagi sekali lagi nih. Angka setelah 10 berapa? 11. 11 kali 10, 110.
Terus ditambahin 25-nya. Oke, sudah paham sepertinya Bu semuanya. Jadi mungkin kita kasih pertanyaan. Nah, Karin tadi sudah menjawab tadi sama siapa? Rizky ya? Ya, Rizky. Gimana Bu? Karin. Iya, gimana tuh? Dikasih door prize juga atau yang Ya, menjawab sesuai aja janji. nih? Sesuai janji tadi ada door Oke, prize sesuai ya. janji Ibu ya tadi Door ya. prize-nya nanti tapi tunggu ketemu di Primagama. Iya, tunggu di Primagama berarti. Oke, sekarang cepet-cepetan Bu ya. Sekarang Boleh, cepet-cepetan nih. cepet-cepetan. Oke, Boleh jawab di kolom chat paling cepat. Iya, paling cepat ya. Paling cepat di kolom chat jawaban pertama Ibu kasih door prize. Siap? Siap ya? Boleh Bapak mulai? Boleh ya? Saya mulai Bu ya? Boleh. Oke, kita tadi kan angkanya kecil-kecil terus nih 2 tadi. Sekarang kita pakai 3 ya. Ini 125 pangkat 2, ayo. 125 pangkat 2, sambil cek chatnya Bu. 125 pangkat 2. Ada yang jawab 15.625. Siapa duluan Bu? Karin nih, Karin, Rizky. Karena Karin sama Rizky udah, berarti Ibu ambil yang ketiga nih. Aura Siapa? ya. Iya, Anabel Bu ya. Karena Karin sama Rizky sudah tadi. Ini ada Aura, ada Anabel nih kebetulan sama nih. Aduh. Waktunya. Ganti soal gimana Bu? Kita ganti soal? Lanjut soal Pak. Oke, kita lanjut soal ya. Oke, kita lanjut. Misalnya yuk, 155 pangkat 2. Ada Bu? Siapa? Aura. 24.025, betulkah itu Pak jawabannya? Benar sekali. Wah, udah pinter-pinter semua. Ini beneran pakai magasing kan ya? Bukan kalkulator. Pakai magasing ya, bukan pakai kalkulator ya. Nah, udah jelas berarti. Nah, itulah keunggulannya kalau misalnya kalian bergabung di Primagama. Jadi yang menurut kalian ini kan kalau misalnya kita pakai cara manual ya. Kita pakai cara manual. Menurut Ibu Irma pun mungkin agak lama juga ngerjainnya karena kan harus hitung ke bawah ya Bu ya, kalau misalnya kita manual ya. Di 155 kali 155 kali 155, 525 terus wah pokoknya sampai ke bawah nih. Nah, baru selesai. Tapi kalau pakai cara yang sudah Bapak ajarkan tadi di awal, cepet tuh tadi. Siapa duluan tadi, Bu? Ini ada Aura. Aura, waduh. Aura yang mana nih orangnya? Kalau Kairina sama Rizky Bapak udah sering lihat. Si Aura yang mana nih orangnya nih? Aura yang mana orangnya? Ayo open cam. Boleh di-unmute dulu Aura. Iya Bu. Yang mana nih? Oh iya, Bapak sering lihat juga kalau ini. Iya dong. Cuma jawab iya Bu terus di-mute lagi. Oke, jadi satu soal terakhir atau gimana nih Bu? Biar adil. Oh ya, tadi Anabel juga udah jawab nih ya. Jadi biar adil, Aura sama Anabel juga dapat dong, dapat door prize-nya. Udah 4. Satu lagi deh, tapi wajib cowok. Nah, Ibu wajib cowok, yang cewek udah Ibu berarti. Masa maunya cewek cowok. terus ya? Jadi namanya Ibu lihat dulu, kalau cowok baru dapat door prize. Yang cewek sih nggak masalah mau ngikut ngitung. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak dihitung dapat ya Bu ya? Iya. Karena sudah tadi. Yang cowok ya, siap-siap nih cowok. Satu soal Pak. Satu soal ya? Ya. Oke, satu soal. Ntar Bapak hapus dulu. Iya. Siap ya? Bu Irma nih yang mau ngasih soal. Saya yang nulis Bu. Ibu yang ngasih soal, saya yang nulis Bu.
Boleh, boleh. Kalau saya yang ngasih soalnya suka yang gampang sih, Pak. Oh, yang gampang ya, Bu? Yang Yang 3 kalau boleh, Bu. 3 angka langsung, Bu. Tapi belakangnya tetap 5, Bu. Yang Kasih angkanya soal yang susah saja deh. saya sukanya angkanya Yang gede sekalian, Bu. Terakhir soalnya. oke. 89 89. 895. 895 pangkat 2. Ayo. Gampang ini kayaknya. Iya, gampang. Rizky udah jawab. Sudah, Rizky. Yang cowok nih. Ibu nungguin yang cowok. Wah, kelihatan dong, Bu, jawabannya. Ada Rifki. Siapa tahu jawabannya beda kan kita belum tahu tuh betul Iya, salahnya. ya. Ada Ivan, ada siapa lagi nih? Ada Pak Rahman. Pak Rahman cowok kan, Pak? Pak Rahman cowok. Tapi nggak dapat door prize, Pak. Boleh ikut jawab, Pak. Tapi jawabnya bahasa Indonesia ya, Pak ya. Jangan bahasa Inggris. Oke, ada siapa lagi nih? Cowoknya ada Febrianur, ada Mulyo, ada Pak Muhlis juga. Nanti Pak Muhlis marah pula nggak disebut nih. Pak Abdurrahman ngejawab juga tuh. Oh, cowok ya, karena cowok tadi ya. Iya, Bapak ngitung kan ya, Pak ya? Pak Rahman tadi belum kenalan juga loh padahal. Enggak apa-apa, nanti kita kenalan di akhir, Pak Rahman. Penutup beliau. Penutup. Ini yang cowok. Ini ada nih, Febrianur 801.025. Betulkah itu Pak jawabannya? Benar, Bu, benar. Jawabannya benar ya? sekali. Oke. Iya. Ini jadi Pak Rahman nggak dapat door prize, cuma Febrianur yang dapat door prize. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Ini boleh kalau ada pertanyaan sekitar Magasing ke Pak Firman, boleh di open mic-nya, open mic. Boleh di unmute. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya berarti, Bu. Boleh, Pak, boleh. Oke, gimana? Bentar, Bu ya. Saya share ulang. Saya yang bertanya, Bu ya, berarti ya. Tapi kepada yang tadi diam-diam aja tuh. Nggak ngomong. Anabel tadi sudah. Laura sudah. Ini yang kelas 7 deh, Pak, yang baru. Kelas 8 udah, kelas 9 udah. Mana ya? Yang kelas 7 yang baru. Ini M. Rifki kelas berapa ya? M. Rifki kelas berapa? M. Rifki? Kelas 9. Oh, kelas 9. Tapi baru, boleh Pak? Oh, boleh ya? Oke, boleh. Nah, baru ya? Iya, pantas mukanya agak asing gitu. Bapak belum pernah ketemu. Unmute dulu ya. Oke, siap ya Rifki ya? Siap Rifki? Siap ya? Oke. Jangan pakai kalkulator. Kita pakai cara Magasing tadi yang sudah Bapak ajarkan. Yang mudah aja nih dulu soalnya ya. Misalnya ini 85 kuadrat. Nah, ini karena dilihat teman-teman yang lain jadi grogi nih, agak grogi. Sabar, Ayo ya. Rifki. Waduh Ki, jangan open videonya Ki. Oh, lagi fokus ngitung nih. Tunggu dulu Pak, tunggu, sabar. Ayo Rifki.
Ki, jangan hilang terlalu lama ya Ki ya. Oh, udah balik. Dapat Ki jawabannya? Mas serius banget nih ngitungnya. 7.225. Oke. 7.225. 25. Bapak nggak mau membenarkan dulu nih, tapi yang membenarkan siapa ya? Kita cek dulu ya. Tadi dari yang kelas siapa ya? Bapak yang belum pernah ketemu nih. Haura baru juga nggak, Bu? Siapa Pak? Haura. Aura tadi udah jawab. Oh iya, udah ya. Wah. Udah. Yang baru. Saya baru Bapak. Yang mana Siapa yang tuh? baru? Siapa tuh? Saya. Oh ini baru gede. Baru ya. itu baru Saya apa? baru, Apa Bapak. itu Tata? Siapa tadi yang ngomong? Baru masuk SMP. Iya, saya Padahal- baru masuk SMP 12. Bu Retno itu. Oh iya, Bu Retno aja. Bener nggak Bu Retno? Iya. Ah, betul sekalian. Berapa Bu? Bu jangan unmute Bu. Ayo, gimana Bu Retno? Nggak gitu loh. Salah sendiri. Wah. Wah. Saya jawabnya pakai debit kredit aja ya. Waduh, kena todong saya jadinya. Ya makanya tadi. Ayo. 85 kuadrat Bu, jawaban siapa tadi ya? Rifki. Oh iya, Rifki. 7.225, bener nggak Bu? Bu Retno lagi ngitung nih, serius. Jangan diganggu. Gimana Bu? Udah dapat jawabannya? Wah, Bu Retno perlu magasing banyak nih Pak. 7.225, 7.225. Oke, bener Bu berarti ya? Iya. Oke, wah, Tips buat sudah. Rifki. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua magazin matematika untuk hari ini. Mungkin nanti yang lebih banyaknya nanti dibahas lagi di pertemuan langsung Bu ya, tatap muka ya nanti kalau sudah masuk ke Primagama gitu. Oke, jadi mungkin kalau ada teman-temannya diajakin masuk Primagama, wah di Primagama banyak loh cara cepat ngerjain matematika yang sebelumnya nggak suka sama matematika jadi suka karena cara yang diajarkan itu lebih jauh berbeda dari yang ada di sekolah gitu ya. Silahkan kalau misalnya ada teman-temannya di sekolah yang kesulitan mungkin matematika, ayo coba ke Primagama karena di Primagama dijelaskan secara detail dan caranya pun berbeda. Oke, mungkin itu aja Bu dari saya. Ada yang ditambahkan lagi Bu Irma? Saya kembalikan ke Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Firman, terima kasih. Ini sedikit Ibu menambahkan tadi dari penjelasan Pak Firman dari pemaparan materi beliau. Tadi kita ada bahas tentang tanggal masuk ya. Jadi Ibu ingatkan lagi. Untuk kelas 7 dan 8, harinya hari Senin dan Rabu. Jadi kalau kelas 7 dan 8, hari Senin dan Rabu, karena aktif tanggal 22, Seninnya baru masuk ya. Senin tanggal 26 Juli 2021, baru les di Primagama. Baru aktif KBM-nya. Terus kalau yang kelas 9 karena seminggunya 3 kali Senin, Rabu, Jumat, jadi Jumatnya sudah aktif tanggal 23 Juli 2021. Insya Allah kita KBM tatap muka seperti biasa, tapi tetap protokol kesehatannya, pakai masker. Lebih bagus lagi kalau pakai face shield. Ini kalau disuruh pakai face shield pada gitu semua ya. Wajib pakai masker tapi ya.
Ini Bu ingatkan kembali yang tadi kayaknya baru ada yang gabung, terus ada yang belum isi absensi di kolom chat, bisa tuliskan nama dan kelasnya biar Ibu cek siapa saja yang hadir. Atau sudah absen semua ya? Karin belum absen, Bu. Tadi baru Belum masuk. absen? Oke, boleh. Boleh ditulis di kolom chatnya. Yang lain kalau ada yang belum absen, boleh absen dulu. Tulis nama sama kelasnya. Terus tadi ada juga Pak Firman menyampaikan tentang buku. Nanti kelas 7, kelas 7-nya itu dapat master book dan exercise baru karena baru masuk SMP. Kalau kelas 8 dan kelas 9, bagi yang sudah di Primagama sebelumnya, master book-nya tetap dipakai sampai kelas 9. Jadi dijaga baik-baik, dirawat, jangan sampai sampulnya entah kemana. Jadi yang baru nanti dapatnya adalah exercise-nya. Master book-nya tetap, exercise-nya baru. Kalau baru daftar, dapat baru semua. Ini ada yang ditanyakan, boleh tentang materi yang disampaikan Pak Firman, tentang asesmen yang disampaikan Pak Pedi, atau yang Ibu sampaikan. Ibu, Ya, boleh. pakai master book yang lama, Kak, Bu. Kelas 8, Bu. Betul, Iya. betul. Punya Tata kan sudah daftar kelas 7, jadi master book-nya tetap. Master book saya, Bu, Bu, apa? Lagi dipinjam gitu. Lagi dipinjam. Yang penting Iya. balik. Katanya fotokopi. Ya, bos dipinjam, Bu. Siapa tuh? Matematika sama bahasa kalau nggak salah, bahasa Indonesia. Ya, yang penting balik nanti. Iya. Ya. Saya nunggunya itu, Bu. Kapan dibaliknya kapan? Boleh ditanyain lagi. Saya udah mau masuk les nih, udah mau les di Primagama gitu. Iya, Balikan bukunya. Nanti yang baru exercise-nya ya. Terima kasih Tata. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Tak ada yang mau tanya? Cukup jelas ya? Pak Rahman Bu, perkenalan Bu. Tadi kan enggak. Iya, yang terlewatkan. Iya, Pak Rahman. Nanti tak kenal maka tak cinta. Itu Tak terlalu sayang dalam. Bu ya. Ya, tak sayang aja. Cinta itu terlalu dalam. Apa-apa Bu. Jangan. Baper nanti saya, Pak. Oke, silakan Pak Rahman. Tes. Kedengaran nggak nih? Kedengaran, Pak? Lanjut. Kedengaran, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi yang baru-baru nih ya. Oke, kalau yang lama Mas sudah banyak nih yang kenal nih dari siapa nih ya? Ada Haura Arisa, Rus, Salila, Dinda, Ivan. Nah, kalau yang baru kayak Rifki, ya siapa lagi yang baru ya? Lupa tuh. Nah, jadi perkenalan nih. Namanya dari nama ya, nama. Oke, nah dari namanya di sini dari terpampang sudah gede banget di situ ya. Abdurrahman Idrisi bisa dibaca sendiri ya. Oke, nah kalau misalnya panggil aja Rahman ya. Walaupun sebenarnya panggilannya banyak banget selama di sini ya. Oke, selama hidup dari lahir sampai sekarang. Nah, di sini saya nanti bakalan ngajar bahasa Inggris. So, let's have a meet in the class later. Okay. What else? Sudah, Pak? Dan Ada yang ditanyakan nih yang tentang Pak Rahman I don't think so. atau tentang Ismat yang lainnya? Bu Vivi belum, Bu. Oh, Bu Vivi. Oh iya, tadi trouble tadi. Boleh, Bu, sekarang udah bisa?
Halo. Oke, jelas Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Utari Putri. Saya lahir pada tanggal 17 Juni 1998. Jadi sepertinya umur kita tidak beda jauh ya teman-teman semua. Saya biasanya dipanggil Bu Vivi. Untuk jenjang SMP, saya mengampu di kelas 7 dan 8 mata pelajaran IPA, khususnya fisika. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kelas. Dadah. Sudah Bu, cukup. Sudah cukup ya Bu. Oke, terima kasih Bu Vivi. Nanti ketemu Bu Vivi di kelas 7, 8. 9-nya juga kadang bisa ketemu Bu Vivi juga. Ada yang ingin bertanya atau sudah sangat cukup jelas? Jelas ya? Oke ya? Oke. Ini karena sudah mendekati pukul 5, sebenarnya Ibu punya tebakan game sih sebenarnya. Kita ngepasin jam 5 ya. Ngepasin jam 5 ya, oke? Ibu mau share screen game dulu. Mana ya? Di mana? Oke, tunggu sebentar. Ibu cari dulu SMP. Nah, karena Ibu ngajarnya matematika, jadi ya matematika juga nih gamenya. Ada Magasing, matematika gampang, asyik, dan nggak bikin pusing. Jadi kalau ada lagu yang matematika, ilmu yang menyenangkan, nah itu betul tuh menyenangkan. Jangan nyanyi deh, Bu. Oh, jangan nyanyi ya, sorry. Sakit ya kupingnya dengernya ya. Sekali-sekali, Pak. Oke, nah di sini ada tentang ketahuan dong. Ketahuan. Kenapa ini share screen-nya? Saya stop dulu deh. Saya share screen biasa saja sepertinya. Evelyn. Pura-pura aja tadi nggak tahu jawabannya ya. Nggak kelihatan kan ya? Aduh. Oke. Nah, Ibu mau mainnya tes konsentrasi. Harusnya di awal sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah di akhir. Biar tetap konsentrasi. Nah, ini biasanya sering banget nih muncul di IG. Di IG, di Facebook, nongol nih soal yang begini. Boleh open mic-nya, di unmute kalau dapat jawabannya. 5 tambah 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 5. Kali berapa tuh? Kali 0 tambah 5 tambah 5 kali 1 tambah 5. Berapa kali tuh 5-nya ya? Sama dengan berapa kira-kira? Rizky Nur Aulia. Boleh Ki? Berapa jawabannya Ki? 60. 60. Oke, Ibu simpan dulu 60. Ibu pengennya dua orang. 2 orang yang jawab. Ada lagi? Sama Bu 60. Sama Bu 60. Siapa tuh Ibu? Dana Bu. Dana. Siapa tadi? Dana tadi Bu. Dana ya, sama Iya. 60. Oke, kita lihat apakah benar 60. Nah, gimana caranya? Ingat 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 lagi. Tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah,
5 kali 0, kenapa nggak ikut? Karena ingat kali bata, kali bagi tambah kurang. Jadi ini 5 kali 0-nya dikalikan dulu, 5 kali 0, 0. Terus yang 5 kali 1, 5. Baru yang lainnya ditambahkan. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 12, 60. Good job buat Rizky sama Dana. Lanjut ya. Konsentrasi. Nah, ini sama nih. Buat yang malu-malu tapi mau jawab, boleh di chat. Dapatnya segini. 9 tambah 9 kali 0 tambah 9. Berapa ya? Kalau yang langsung mau jawab, unmute mikrofonnya boleh. Ibu suka yang itu. Ada berapa? 81, Bu. 81. Oke, Ibu simpan. Ada lagi yang lain? 81, Bu. 81, Bu Aura. Ada lagi? Ada yang beda nggak sih? Ada yang beda? Ibu nungguin yang beda. Nggak ada yang beda? Ya. 99, Bu. 99. Kita cek. Nah, ada yang 81, ada yang 99. Ada lagi yang beda antara 81 sama 99. Nah, kita cek ya. Apa aja sih yang dihitung? Ingat, perkaliannya didahulukan. 9 kali 0 itu 0. 9 kali 0, 0. 9 kali 1, 9. Jadi yang terhitung 9-nya ada 9 kali. 9 kali 9. 81. 81. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih nih. Soal terakhir deh ya. Tes konsentrasi. Nah, kuku, kakiku, kaku, kaku, tertusuk paku. Pertanyaannya, ada berapa huruf U dalam kata itu? Kuku, kaku, apa tadi? Kuku, kakiku, kaku. Ada berapa tuh huruf U-nya? Ada berapa huruf U dalam kata itu? Ada yang jawab nih? Ada yang jawab di chat. 1. Pak Rahman. 12. Rizky. 1 atau 12? Ada lagi yang lain? Ada? 1. Ismatnya jawab juga nggak apa-apa, tapi nggak dapat. 8, Bu. Berapa? 8. 8. Tata jawab 8. Boleh. Ada 1, 12, 8. Ada lagi yang beda? Karena perbedaan itu 8, Bu. 8. Ada yang 8 lagi. Nah, 1, 12, 8. Ada berapa huruf? 12. 12. Kata itu. Oh, itu jam 12 ya tadi? Bukan. Siapa tadi jam 12? Ada berapa huruf? Berapa huruf ya? Maksud. Aduh, pusing saya. Huruf U dalam Bu, saya mau ngitung juga, Bu. mau ngitung juga, Pak? Belum di... Ini membuktikan kita nggak ada kerjasama dalam soal ini ya, Pak ya? 1, 8, 1, 9. 9 tambah yang tulisan biru tuh, Bu. Yang mana? Oh, ini. 12, Bu. Firman berapa, Pak? 12. 12. 12. Nah, ini tes kan. Naila 1. Ani 8. Aku bacain lagi nih. Kuku, kakiku, kaku, kaku, tertusuk paku. Ada berapa huruf U dalam kata itu? Nah, kita buka aja lah jawabannya. Nggak boleh berubah jawaban ya. Jawaban. Jadi jawabannya
adalah jawabannya adalah 1. Ibu cuma tanya, ada berapa huruf U dalam kata itu? 1 ya. Bu Irma sengaja ya. Tes konsentrasi, berarti masih ada yang konsentrasi. Terima kasih. Mau yang konsentrasi atau enggak, yang penting kita happy aja hari ini ya. Penasaran tadi yang benar siapa, Bu? Yang benar siapa tadi? Oke. Saya cek dulu yang benar. Rahman. Naila. Pak Rahman. Terus ada Dana, ada Pak Rahman. Seenggaknya Pak Rahman betul lah, ada perwakilan Ismat yang betul. Makasih ya Pak ya. Masa Ismatnya salah? Oke. Sepertinya ini sudah mendekati pukul 5 sore. Baiklah, Ibu akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Pak Pedi tadi yang sudah menyampaikan materi tentang asesmen, terus Pak Firman yang sudah menyampaikan materi tentang Primagama, adik-adik semua yang hadir di Zoom kali ini, dan Ismat, Bapak Ibu Ismat semuanya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya khususnya sebagai host dalam acara kita yang menyenangkan ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di KBM Tatap Muka, tadi sesuai tanggal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi terima kasih semuanya, Ibu akhiri. Door prize-nya gimana, Bu? Door prize-nya nanti setelah pertemuan KBM Tatap Muka di Primagama. Tenang aja, Ibu nggak perlu Pak. Ibu ingat kok door prize-nya. Takut hangus, Bu. Tercatat di kertas, di kepala, dan di hati, Ibu. Oke? Nah, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Yang mau meninggalkan Zoom. Permisi, Bu. Ya.